Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama Bunda Regina dalam edisi Do Remi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Selasa 5 Juli 2022, dan hari ini kita masuk dalam masa biasa yang ke-14. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi dan hari yang baru ini. Terima kasih pula untuk malam yang telah kami lewati. Sertailah dan berkatilah kami sepanjang hari ini. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Berilah hati yang tentram, damai sukacita bagi sesama kami yang kami jumpai sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 32 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita melihat dengan penuh kuasa Yesus menyembuhkan orang bisu yang kerasukan setan sehingga ia bisa berbicara. Yesus berkeliling ke semua desa dan kota untuk mengajar, untuk mewartakan kerajaan Allah, dan terlebih khusus untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sungguh kita menyaksikan perbuatan dahsyat Allah demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Tuhan Yesus mau membebaskan kita umat manusia ini dari belenggu jerat dosa dan dari segala sakit penyakit
yang kita derita, yang kita alami. Nah, dari bacaan di atas, kita dapat merefleksikan bahwa melalui perbuatannya, Yesus menunjukkan dan sekaligus memperlihatkan bahwa panggilan hidup kita ialah untuk menjadi diri yang mudah tergerak hati untuk menolong sesama kita, untuk membantu sesama kita, dan untuk memperhatikan orang-orang, secara khusus mereka yang terlantar, tersingkirkan, dan mereka yang menderita karena sakit. Nah, anak-anak, sikap dan perbuatan demikianlah yang dikehendaki Tuhan, dan tentunya sangat relevan dengan kondisi masyarakat kita saat ini. Kita seringkali menjumpai banyak saudara-saudari kita, sanak saudara kita, orang-orang yang kita cintai, yang terlantar, yang menderita, serta membutuhkan uluran bantuan dan pertolongan dari kita. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan hati kita dan menggerakkan hati kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menolong yang sedang membutuhkan uluran tangan kasih dari kita. Kiranya Tuhan Yesus juga selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah goyah putus asa dalam menghadapi hidup ini. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.